wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram murabbi arwahana wa ajsadana abuna wa abukum Muhammad atiqur rahman masyuri wa kadzalika ummuna sidinul hayati al-hafizah sahalallahu khutahuma wa ballagha munahuma wa mata'allahu bi tuli hayatihima syarifah, amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika jami'ul asatidzah ma'hadarur rahmah nakhussu minhum bidzikir al-ustadzuna Ustadz Fakhrul Ahmad Fakhrul Razi, wa kadzalika al-mutakharrijin bi ma'hadarur rahmah alladhi hadara ma'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah, nakhussu minhum bidzikir ustadzuna aidan Ustadz Teguh Billy Cahyono wal Ustadz Cahyo Subusyono wal Ustadz Rivaldo Apriawan mata'allahu bitul hayatihim asyarifah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama, pendidik ruh dan jasad kita, Abah Atiqur Rahman dan Umi Siti Nur Hayati, semoga beliau diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir banggakan para asatidzah, ustadz Pondok Pesantren Darul Rahmah dan mutakharrijin Ma'had Darul Rahmah al-ahibba, dan seluruh juga para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darul Rahmah yang saya muliakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, dan begitu juga nikmat dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Habib Zain bin Ibrahim bin Samir, law sajada al-abdu 'ala al-jamri li maulahu mundu khaliqatid dunya ila antafna lam tuqda haqqa ni'matil iman alladhi manallahu alaihi wal iman alladhi habbaba lahu wa hadahu ilaih. Dikatakan bahwasannya jika seorang hamba bersujud di atas batu bara, ketika hamba bersujud di atas batu bara untuk membalas nikmat yang dikasih Allah kepada hamba tersebut, maka tidak cukup, maka tidak akan cukup dengan dia bersujud di atas batu bara sampai dunia ini fana. Falakal hamdu kullu hamdin jalla ayyan surahul an idhabana biwujudil al-mustafa al-hadi Muhammad biqulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman yang sebelumnya gelap menjadi terang. Bila seseorang yang sangat mencintai umat-umatnya, bila seseorang yang sangat rindu kepada umat-umatnya, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat yang mulia ini, pada saat yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hal membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Kita masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat untuk mengingat siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kemuliaannya,
keteladanannya sudah disebutkan dari dulu sebelum jasadnya diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanannya sudah disebut-sebut sama orang dahulu, sama nabi-nabi terdahulu sebelum diciptakan jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ketika memintakan ampun, beliau berwasilah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat dia berwasiat kepada anaknya, yaitu Nabi Syed, ya bunayya anta khalifati min ba'di. Wahai anakku, wahai Nabi Syed, kamu adalah khalifah setelahku. Fakhudh bi'imarati taqwa wal urwatil wuthqa. Maka ambillah ketakwaan dariku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal urwatil wuthqa, dan berpegang teguhlah. Wa kullama dzakarta Allah fadhkur ila jadbi ismu Muhammad. Dan setiap kali engkau menyebut nama Allah, wahai anakku, maka kamu jangan lupa untuk menyebut Nabi Muhammad setelahnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ra'aitu ismuhu maktuban ala saqil arsy. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat nama Nabi Muhammad tertulis tinggi di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taftus samawati falam ara fiha mawdi'an wa illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih. Dan ketika aku mengelilingi bumi, falam ara fiha mawdi'an, maka aku tidak melihat tempat satupun illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih, kecuali aku lihat nama Nabi Muhammad tertulis di atas langit. Wa inna rabbi askanani fil jannah. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanku di surganya. Falam ara fiha kusran wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih. Falam ara fiha kusran, maka aku tidak pernah melihat istana, wala ghurfatan, dan tidak pernah melihat kamar-kamar, illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih, kecuali aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di istana tersebut, di kamar-kamar yang ada di surga tersebut. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala muhuril huril ain. Dan sungguh aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di lehernya para bidadari. Wa ana waraka qasbil jannah, dan aku melihat nama Nabi Muhammad tertulis di batang pohon yang ada di surga. Wa ala warakati syajarati tuba, dan aku melihat juga namanya Nabi Muhammad tertulis di daunnya pohon yang ada di surga. Wa ala sidratil muntaha, dan nama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis di sidratul muntaha. Wa ala atrafil hujub, dan aku melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di antara tempat yang ada di surga. Wa baina a'yunil malaikah, dan aku melihat pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di matanya para malaikat di setiap waktu mereka sallallahu alaihi wasallam. Itulah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disebut sebelum jasadnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Sayyidina Abu Sufyan bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, uridu an amdahaka. Wahai utusannya Allah, aku ingin memujimu wahai Rasulullah. Aku ingin mengucapkan bait-bait syairku untuk memujimu wahai Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul," katakanlah, "la yardudullahu fak." Semoga Allah tidak akan membuat celaka mulutmu. Maka sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu wa anha, "Wa anta lama wulidat asraqatil ardu wa wada'at bi nurikal ufuqi wa nahnu fi dhalikal diya' wan nur subul ar-rasadi nahtariku." Wa anta lama wulidta asraqatil ardu wa wada'at bi nurikal ufuqi. Dan engkau, wahai Rasulullah SAW, ketika engkau lahir, terlihat cahaya yang sangat terang memenuhi dari ufuk barat sampai ufuk timur. Wa nahnu fi dzalika diya'u, dan kami alhamdulillah, dan kami termasuk orang-orang yang melihat cahaya itu dan orang-orang yang akan mengikutimu. Insya Allah kami adalah orang-orang yang akan mengikutimu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu dikatakan pada saat selama sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau hidup, beliau tidak sama sekali terdapat mara bahaya di mulutnya. Dia tidak pernah merasakan kesakitan di dalam mulutnya. Itu berkat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syah Bakar bin Salim radhiyallahu hafizallahu wa ra'ah, "Wa man yattabi' lin nabi yarqa ila al-maqamil a'la." Barang siapa yang mengikuti Nabi, mengikuti jejaknya Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, yarqa ila maqamil a'la, maka dia akan bertingkat, maka dia akan naik setinggi-tingginya. Dia akan naik setinggi-tingginya karena mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini, alhamdulillah, ini termasuk jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga derajat kita dinaikkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika ada seorang Badui, ada suku Arabi yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Badui tersebut bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat, wahai Nabi? Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik, "Ma'adatalaha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat nanti? Maka seorang Badui tersebut menjawab, "Hubbullah wa rasulih." Yang aku siapkan, wahai Nabi, adalah cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang-orang yang engkau cintai. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai nanti di hari kiamat. Dan ketika saat kita sakaratul maut, kita teringat siapa yang paling kita cintai di dalam hatinya, itu yang muncul ketika kita sakaratul maut. Ketika kita semua mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sakaratul maut, di dalam hati kita yang paling dalam kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka ketika kita sakaratul maut, ingat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan, "Wa syauqahu law ra'ayna ikhwanana." Aku rindu untuk melihat. Aku rindu melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Bukan, antum ashabi." Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Terus para sahabat mengatakan, "Siapakah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ikhwani, law amanu bi wa lam yarawni." Atau kama qala fil hadis. Jadi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum pernah melihatku,
tetapi mereka beriman kepadaku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu kepada kita semua, sangat sayang kepada kita semua. Kita tanyakan dalam hati kita, seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad, seberapa besar sayang kita kepada Nabi Muhammad, apa bentuk pengorbananmu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di sini semua tidak lain dan tidak bukan untuk mengingat, untuk mengagungkan besarnya nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi Muhammad ma'aruf tas-salah. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal salat. Tanpa Nabi Muhammad ma'aruf tas-zakat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak tahu akan hal-hal zakat. Tanpa Nabi Muhammad ma'aruf syariah. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal syariat Allah. Tanpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita masih di zaman yang penuh dengan kebodohan. Semua berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini diciptakan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflak. Seandainya tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bangga dengan kita. Nabi Muhammad cinta dengan kita. Semoga kelak kita menghadapi sakaratul maut dipanggil oleh Nabi Muhammad, ta'al ya ummati, ta'al ya ummati. Kita dituntun oleh Nabi Muhammad di dalam kubur. Kita dituntun oleh Nabi Muhammad melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma jama'na jama'na hadha jama'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alillahumma minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la ma'dulan. Allahumma la tada'i maqamina dhanban illa ghafarta wa la yasar ila yasartaha ya rabbal alamin.